Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di channel Ashab yang insyaallah bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut sebaik-baiknya pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Al-Fakir ingin membawakan sebuah tema tentang biografi sang idola tercinta kita, idola yang mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi mulia beliau kita akan simak di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah daripada Abdullah menikah dengan Siti Aminah, yaitu ayah dan juga ibunda baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya ayah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah, pergi meninggalkan Siti Aminah sementara untuk berniaga dengan kafilah dagangnya, yaitu ke Suriah. Lalu beliau juga sempat berkunjung juga ke Gaza, Palestina. Lalu beliau balik lagi ke Suriah. Nah, pada saat di Suriah itu beliau beberapa bulan di sana. Pada saat beliau sudah ingin pulang ke Mekah, beliau beristirahat dulu di Madinah, di Yastrib. Dan beliau pada kesempatan itu beliau juga berkunjung ke tempat saudara-saudara ibunya pada saat itu. Maka barangkali beliau kelelahan, akhirnya beliau sakit pada saat itu. Beliau jatuh sakit dan dirawat oleh saudara-saudara ibunya itu. Lalu daripada kafilah dagang-dagang rombongan ini semuanya mereka pulang ke Mekah lebih dulu, dan mereka mengabarkan ini kepada kakek baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mendengar kabar ini langsung mengutus anak tertuanya, yaitu Harith, untuk menjemput daripada Abdullah. Pada saat itu juga jika Abdullah sembuh, maka akan dijemput dan dibawa pulang oleh Harith tersebut. Pada saat Harith sampai ke Madinah, ingin melihat daripada keadaan Abdullah, pada saat itu dikabarkan bahwasanya Abdullah telah wafat. Ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat pada saat itu dan telah dikuburkan sudah sebulan yang lalu. Pada saat kafilah dagang rombongan itu pulang ke Mekah, barulah Abdullah meninggal pada saat itu. Maka Harith langsung cepat membawa kabar tersebut ke Mekah, ke kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sedih mendengar kabar tersebut karena kehilangannya putra tercinta, putra yang paling ia sayangi, yaitu Abdullah. Dan juga Siti Aminah juga sedih pada saat itu. Kenapa Siti Aminah sedih? Karena kehilangan daripada suami tercinta. Akhirnya telah tiba pada saat itu, sebelum kelahiran baginda Muhammad SAW. Jadi memang Abdullah sudah mewariskan daripada 5 onta, kalau tidak salah 5 onta, dan juga beberapa hewan ternak, dan juga seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman, yang akan mengasuh baginda Muhammad SAW. Dan telah tiba saatnya baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada saat itu. Siti Aminah senang, lalu mengutus seseorang untuk membawa kabar tersebut, kabar gembira ini kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib pada saat itu. Dan Abdul Muthalib gembira sekali karena sudah ada pengganti daripada putranya, dan juga laki-laki mendengar kabar laki-laki, beliau sangat senang karena ada pengganti daripada putranya. Dan langsung membawa Nabi Muhammad SAW kecil ke Ka'bah. Abdul Muthalib membawa ke Ka'bah, lalu diberi nama
Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Lalu diberikan nama Nabi Muhammad SAW ini, diberikan nama Muhammad, memang tidak lazim di tradisi keluarga Quraisy. Bahkan pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari ketujuhnya, Sayyidina Abdul Muthalib, yaitu kakek Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, mengadakan 7 hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan memotong onta, menyembelih onta, lalu juga mengundang semuanya masyarakat Quraisy pada saat itu untuk makan bersama. Dan ada yang bertanya kepada Abdul Muthalib pada saat itu, kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh kakek baginda Nabi Abdul Muthalib, aku ingin dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhannya di langit dan juga bagi makhluknya di bumi ini. Ini dituliskan dalam Hayatu Muhammad halaman 48 atau 49 nanti. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang sudah lahir dalam keadaan yatim karena ditinggal oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah, yaitu ayahandanya Abdullah, luar biasa pengorbanan daripada ayah dan ibunya. Masya Allah, beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal pada pendapat paling populer, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Masya Allah, luar biasa, beliau lahir sudah dalam keadaan yang mulia. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita melihat atau kita akan mengkaji lagi tentang baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi dan juga manusia yang paling mulia di dunia ini. Insya Allah besok di channel Ashab akan ada lagi, kita akan membahas tentang masa kecil baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Salam dari Alwi, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini